Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Ilmi Firdanuzula dengan NIM 0502032160. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan artikel yang sudah saya buat, yaitu tentang sejarah Islam klasik, yaitu pada masa Rasulullah, masa sahabat, dan juga Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan juga yang kedua adalah secara terang-terangan. Yang pertama adalah pada masa sembunyi-sembunyi. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah pertama yang dilakukan setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam adalah dengan menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Karena kita tahu sendiri bahwa pada masa itu Islam di Mekah ini mayoritas adalah orang kafir Quraisy, yakni penyembah berhala. Oleh karena itu mayoritas Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini adalah agama yang minoritas, sedangkan yang agama mayoritas lebih berkuasa. Maka untuk menghindari sebuah pertentangan yang terlalu ekstrim, maka langkah yang bijaksana adalah dengan melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah tahapan dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa waktu berjalan, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Pastinya banyak pertentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, dan juga ancaman-ancaman yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ini bukanlah gemeng-gemeng ya. Ada disakiti secara fisik dan juga mental. Lalu yang kedua adalah lalu yang selanjutnya adalah fase Madinah. Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah karena 3 faktor yang saya temui. Yang pertama adalah perbedaan iklim. Mungkin di Madinah memiliki iklim yang lebih menguntungkan daripada di Mekah untuk membangun atau mengembangkan sektor ekonomi dan lain-lain. Yang kedua adalah kebanyakan nabi itu tidak dihargai ketika di negaranya sendiri. Yang ketiga adalah karena ancaman yang didapatkan oleh Rasulullah di Mekah ini terlalu berat, maka Rasulullah memutuskan untuk berpindah ke Madinah yang lebih bisa menerima Rasulullah dan juga ajarannya. Lalu yang selanjutnya adalah Islam pada masa sahabat. Yang pertama adalah pada masa Umar bin Khattab. Beliau adalah orang pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab inilah Islam terjadi perkembangan pesat dalam sektor ekonominya karena ghanimah atau rampasan perang yang didapatkan. Lalu apa sih kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Umar bin Khattab ini kok sehingga menyebabkan ekonomi Islam semakin maju adalah dengan menerapkan devisa negara, zakat, ghanimah, fai dan juga fai, gharat, jizah dan juga usyur. Yang terakhir adalah dengan menerapkan baitul mal, dan juga pada masa inilah tentara-tentara atau pegawai itu mulai diberikan bayaran. Selanjutnya adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq inilah terjadi berbagai kekacauan, yakni seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan juga banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal lemah lembut dan mungkin dilihat seperti orang yang kurang tegas, maka banyak kaum-kaum yang menyepelekan dan juga menentang Abu Bakar As-Siddiq dengan melakukan banyaknya pemberontakan. Dengan melihat hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas bersumpah untuk memerangi orang-orang yang ingkar di jalan Allah. Lalu selanjutnya adalah pada masa Utsman bin Affan.
pada masa Utsman bin Affan ini terdapat kekacauan dalam pemerintahan, yakni diangkatnya pada masa Utsman bin Affan ini tidak bisa menahan untuk mengangkat kerabatnya sebagai pejabat di pemerintahan. Kita tahu sendiri bahwa dari ajaran pendahulunya tidak boleh mengangkat kerabat sebagai pejabat di pemerintahan. Namun Utsman bin Affan ini tidak bisa membendung keinginan dari keluarganya untuk mengangkat mereka dalam pemerintahan. Oleh karena itu banyak yang tidak suka dengan pemerintahan Utsman bin Affan dan terjadilah pemberontakan dan juga dibunuhnya Utsman bin Affan oleh orang yang tidak menyukainya. Lalu dalam hal itu tewaslah Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dibaiat untuk menjadi khalifah dikarenakan beliau ini kurang siap untuk menjadi khalifah dan juga didesak oleh pemberontak yang membunuh Utsman ini, maka bertambahlah kekacauan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ya, ini juga terjadi perang juga pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya adalah Islam pada masa Umayyah. Islam pada masa Umayyah ini melakukan pembangunan dan juga perluasan wilayah dari Andalusia hingga India. Pendidikan dan juga ekonomi berkembang pesat pada masa Umayyah. Banyak ilmu-ilmu pengetahuan baru yang berpengaruh hingga saat ini terdapat tercipta pada masa Umayyah. Dan juga apa sih karakteristik pendidikan yang ada pada masa Umayyah? Yang pertama adalah bersifat Arab, yang kedua berpegang teguh pada dasar agama Islam, yang ketiga prioritas kepada ilmu nakliyah, akliyah dan juga bahasa, yang kelima adalah memberikan perhatian kepada tulisan sebagai media komunikasi, yang kelima memberikan peluang pada bahasa asing, yang keenam adalah menggunakan masjid. Mundurnya dinasti Umayyah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan sama dengan pada masa sebelumnya Utsman bin Affan tadi. Lalu yang kedua adalah adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan juga Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Yang ketiga adalah timbulnya permasalahan sosial yang menyebabkan orang non-Arab dan juga suku Arabia Utara, sehingga dinasti Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan dan juga kesatuan di antara mereka. Yang keempat adalah sikap hidup mewah yang dilakukan oleh kaum kerajaan atau pemimpin. Yang kelima adalah adanya kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Al-Abbas yang selanjutnya akan menjadi dinasti selanjutnya, yakni Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah Islam pada masa Abbasiyah. Pada masa ini sebuah revolusi dalam Islam. Revolusi berlangsung tidak melalui kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu Bani Umayyah. Namun Abbasiyah ini mengambil alih kepemimpinan Umayyah dengan cara membuat propaganda untuk menghasut rakyat menentang kekuasaan Umayyah. Yang kedua, membentuk faksi-faksi Hamimah, faksi Kufah dan juga faksi Khurasan. Lalu pemerintahan Abbasiyah ini dibagi menjadi 3 periode besar, ya, ini pada tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah, jadi cukup lama. Lalu kemunduran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan juga eksternal. Yang paling dominan terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya atau mulai luntur nilai-nilai ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah ketertinggalan dalam bidang politik dan juga pendidikan, yang akhirnya dalam hal tersebut bangsa Barat memimpin perkembangan zaman dan juga pendidikan.
Kita tahu sendiri bahwa sebelumnya Islam adalah agama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan juga ilmu-ilmu. Namun karena hal ini terjadi kemunduran hingga sampai saat ini kemajuan teknologi, pendidikan dan lain-lain dipimpin oleh bangsa barat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.